Kita masih di topik pembahasan yang sama, yaitu membahas tentang yang namanya skripsi atau karya ilmiah. Nah, jadi kira-kira susah tidak untuk menyusun latar belakang masalah dalam satu penelitian, baik itu skripsi, tesis, ataupun disertasi sekalipun. Nah, bagi pemula ataupun yang masih baru pertama kali, kemungkinan besar ini adalah suatu kendala besar. Bagaimana cara menyusun latar belakang masalah atau pendahuluan di bab 1 karya ilmiah yang Anda jalani saat ini. Nah, pengen tahu bagaimana cara untuk menyusunnya? Jangan skip video ini. Ini kita lanjut tentang bagaimana cara untuk menyusun latar belakang masalah. Oke, silakan diikuti terus. Nah, oke, baiklah. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita lanjut dengan video bagaimana cara menyusun latar belakang masalah atau pendahuluan di karya ilmiah yang sedang Anda jalani saat ini. Oke, baiklah, di papan ini udah saya coba untuk membuat rangkaiannya. Nah, di sini saya tuliskan adalah cara menyusun pendahuluan, baik itu skripsi ataupun di tesis. Oke. Nah, jadi yang pertama kali yang perlu kita susun yaitu adalah, ini sudah saya buat tanda bintang. Tanda bintang yang pertama. Nah, di sini saya tulis adalah paragraf pengantar. Paragraf pengantar. Nah, jadi paragraf pengantar ini berfungsi untuk mengantarkan kita ke variabel y yang akan kita teliti. Ini dia variabel y yang akan kita teliti. Nah, oke. Jadi biasanya kalimat paragraf pengantar ini adalah bertujuan untuk mengantarkan kita ke variabel y, ke teori variabel y. Salah satu contoh kita anggap variabel y-nya adalah itu kinerja seperti di video sebelumnya. Nah, paragraf pengantar ini berfungsi bagaimana kita mengantarkan kalimat demi kalimat sehingga paragraf dan mengantarkan kita ke teori variabel y. Salah satu contohnya, yaitu paragraf pengantarnya itu yaitu adalah di era modernisasi perkembangan teknologi semakin canggih yang mengakibatkan potensi dari setiap individu atau manusia menjadi berkurang akibat tingginya manfaat dari teknologi yang canggih. Dengan keberadaan teknologi di zaman modernisasi ini, sehingga tenaga ataupun kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu tidak lagi dimaksimalkan, kira-kira begitu. Nah, kemampuan yang tidak dimaksimalkan akan mengurangi kinerja. Nah, kira-kira begitu. Jadi udah tersambung dia kayak tadi ke variabel y-nya itu adalah kinerja. Kira-kira begitulah cara untuk mengantarkan paragraf pengantar. Oke. Nah, setelah kita masuk ke dalam teorinya tadi, kan kita tadi sudah mengantarkan kalimatnya menjadi ada kata kinerja. Nah, kemudian bisa kita masukkan teori dari variabel y, teori kinerja. Teori kinerja menurut si A menyatakan bahwasanya bla 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 kan gitu. Kemudian menurut si ini teori kinerja itu adalah seperti ini gitu. Nah, kalau untuk teori variabel y, contoh tadi kita buat kinerja, bisa kita pakai dua teori ditambah dengan teori utama atau grand teori gitu. Nah, grand teori inilah sebenarnya inti utama dari teori variabel y. Oke. Nah, setelah ini kita isikan dua teori ditambah satu teori utama, kemudian ini tanda ini ya, anggap aja ini tanda masuk atau kita masukkan lagi itu tanda yang ini. Ini adalah tanda enter gitu, kita masukkan lagi. Setelah dimasukkan ini tadi teori utama, baru bisa kita masukkan benang merah. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan bagaimana cara mencari benang merah. Contoh, dari aspek variabel y ada keterkaitannya dengan ciri-ciri dari variabel x. Contoh, tadi kita buat di video sebelumnya itu adalah motivasi. Jadi, itulah benang merahnya. Dari aspek ke ciri-ciri dari variabel x. Nah, contoh ini di sini kita dapatkan bahwasanya di sini adalah benang merah. Itu yang kita masukkan di sini.
Nah, setelah kita masukkan benang merahnya, kita bisa masuk ke eh, teori variabel X atau variabel dependennya yang gitu. Nah, di sini saya tuliskan, di sini ada X1, ini ada X2. Pada umumnya sebenarnya deskripsi itu hanya adalah variabel X. Tapi karena tadi kita tulis di sini ada tesis, kemungkinan besar variabelnya ada X2. Nah, makanya ini tadi saya tuliskan. Nah, setelah kita masuk ke teori variabel X, sama hal dengan di teori variabel Y. Dua teori pembantu, satu grand teori atau teori utama gitu. Nah, tadi kita masukkan teori variabel X, itu ada dua teori ditambah teori utama. Nah, setelah masuk ini, bisa kita masuk ke dalam apa yang menjadi alasan kita untuk meneliti X sama Y. Nah, setelah tadi kita masuk ke teori variabel X, maka kita masuk ke teori utamanya. Setelah teori utama, maka kita masuk ke apa yang menjadi alasan kita untuk meneliti. Oke. Nah, setelah ini kita baru masuk ke penelitian terdahulu. Fungsi penelitian terdahulu ini adalah untuk membantu atau menerapkan secara keseluruhan yang telah kita susun dari sini hingga sampai sini. Nah, kira-kira sulit nggak untuk menyusun bab 1 skripsi? Nah, secara umum kerangka konseptualnya adalah ini ada poin paragraf pengantar, kemudian ini yang kedua teori variabel Y, kemudian ini poin ketiga masukkan benang merah. Benang merah tujuannya adalah untuk menghubungkan variabel Y dengan variabel X. Itu tujuan benang merah, poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat itu adalah teori variabel X. Ini poin yang keempat. Setelah poin yang keempat itu adalah ada poin kelima. Alasan kenapa kita harus meneliti. Meneliti apa? Variabel X dan Y. Oke, setelah itu bisa kita masukkan teori terdahulu. Tanpa ini pun sebenarnya sudah bisa, nggak harus. Tapi ini adalah tujuannya untuk membantu apa yang menjadi alasan kita untuk meneliti variabel X sama Y. Oke, kira-kira seperti itu untuk menyusun latar belakang masalah atau pendahuluan di skripsi, kemudian juga di tesis. Nah, untuk tesis tadi saya sampaikan bahwa ada variabel X2. Nah, variabel X2 ini sebenarnya adalah deretan dari setelah kita memasukkan variabel X, baru kita masukkan variabel X2. Jadi pada umumnya konsepnya adalah sama. Setelah variabel X1 masuk variabel X2, baru masuk alasan kenapa kita meneliti. Oke, sekianlah dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membantu. Akhir kata dari saya, ikuti terus perjalanan video ini, mudah-mudahan membantu Anda dalam menyelesaikan karya ilmiah yang sedang Anda jalani. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih.